apabila kita sudah sampai kepada zaman itu yang disebut nanti, apa yang dimaksud dengan zaman yang tidak ada murabbi, inilah zaman yang tidak ada murabbi. Sebenarnya bukan tidak ada murabbi, ada murabbi. Sebenarnya bukan tidak ada ulama yang soleh atau ulama akhirat, ada, cuman lebih dominan di kala itu ulama-ulama su. Seperti apa yang digambarkan Hujjatul Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau yang digambarkan oleh Al-Imam Abu Thalib Al-Makki dan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta rajasadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bil syahadah wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada kamailika kamailuku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Dalam penjelasan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang bahwasanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengusulkan, menyampaikan seorang hamba, seorang salik pada maqam ma'rifat billah. Wa nabila allama Sayyid Ahmad Dahlan fi kitab Taqribul Usul fi Tashilil Usul li ma'rifati Rabbi subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Wa nukilah dan dinukil Allamah dan Al-Allamah Sayyid Ahmad Dahlan daripada seorang allama Sayyid Ahmad Dahlan fi kitabih, dalam kitabnya beliau Taqribul Usul fi Tashilil Usul, Taqribul Usul fi Tashilil Usul li ma'rifati Rabbi subhanahu wa ta'ala wa rasul. Judulnya agak panjang kitabnya, tetapi dalam artinya mendekatkan usul kepada, dalam memudahkan wusul sampai kepada ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Beliau Al-Allamah Sayyid Ahmad Dahlan juga pun menukil Al-Allamah Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, daripada Allamah Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, annahu dzakara fi kitabil musamma mir'atas syumus fi nakim manaqibi Al-Aidrus. Al-Allamah Sayyid Abdurrahman bin
Mustafa Al-Idrus sesungguhnya telah menyebut di dalam kitab beliau Al-Musamma yang dinamai kitab Mir'atus Syumus fi Manaqibi Al-Idrus, annahu ya'antum wa rabbuna fi akhir zaman wa sallallahu ta'ala illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam aman wa yaqdatan. Sesungguhnya yu'antum dihitung rabbuna fi akhir zaman, seorang orang bila bisa zaman ma yusilu Allah, tiada yang mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala illa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manaman secara tidur, baik dalam keadaan tidur, wa yaqdatan atau dalam keadaan jaga. Wa inna jamil a'mal min hal maqbul min hal mardud illa salat ala nabi. Sesungguhnya seluruh amal-amal itu ada yang makbul diterima, juga pun sebagiannya ada yang ditolak, kecuali salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu saat nanti di akhir zaman, mendekati hari kiamat, di mana di akhir zaman para ulama-ulama sudah terjangkiti hubbud dunya. Para ulama-ulama yang dicinta, yang dibahas, yang dibicarakan bukan isi ilmu, baik fikih, tafsir atau hadis, tetapi adalah mobil, barang-barang mewah lainnya. Apabila sampai pada zaman ini, di mana kiai-kiai, syekh-syekh, kiai-kiai berebutan dunia, karena fasifik dunia, mereka berlomba-lomba dalam mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Pondok pesantren hanya dijadikan alat untuk mengumpulkan dunia. Madrasah-madrasah, lembaga pendidikan hanya dijadikan wasilah untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dikala saat itu umat tidak ada seorang murabbi. Mereka bukan murabbinya umat. Meskipun santrinya sampai ribuan, jemaahnya meskipun sampai ribuan, mereka bukan murabbinya umat. Mereka bukan pembimbing pendidik umat untuk mengusulkan kepada Allah. Justru mereka menghalangi umat untuk usul kepada Allah. Justru mereka menjadi pengkhianat agama, menjual agamanya demi recehan-recehan dunia. Dan umat yang berguru kepada mereka jangan harap usul kepada Allah, ma'rifat billah, jangan harap. Dan jangan harap keberkahan dalam hal zahir atau batin. Karena mereka sama saja dengan para politikus, sama saja dengan para pendusta-pendustanya, saudagar-saudagar atau pengusaha-pengusaha yang curang, sama saja dengan para politikus-politikus yang licik. Tidak beda. Cuma pakaiannya saja yang berbeda. Kalau para pengusaha, para pejabat pakai dasi dan pakai jas, mereka pakai sorban. Dikala itu umat tidak ada yang membimbing kepada jalan akhirat. Justru tidak mau mengajarkan ilmu agama kecuali dibayar. Tidak mau mengajarkan ilmu kebaikan, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan taklim kecuali ada uangnya, kecuali ada tarifnya. Apabila sampai kepada zaman itu, berarti umat ini sudah kehilangan murabbi. Para ulama
umara rasul ma lam yukhalid bisultan. Ulama itu adalah kepercayaannya para rasul selagi masih tidak bergaul dengan para penguasa. Apabila kita sudah sampai kepada zaman itu yang disebut nanti, apa yang dimaksud dengan zaman yang tidak ada murabbi, inilah zaman yang tidak ada murabbi. Sebenarnya bukan tidak ada murabbi, ada murabbi. Sebenarnya bukan tidak ada ulama yang soleh atau ulama akhirat, ada, cuman lebih dominan di kala itu ulama-ulama su. Seperti apa yang digambarkan Hujjatul Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau yang digambarkan oleh Al-Imam Abu Thalib Al-Makki dalam Qutul Qulub. Ulama tambah banyak, kiai tambah banyak. Satu kiai bisa anaknya 9. Cuman celakanya menjadi ulama-ulama su di zaman itu. Tambah mendorong umat untuk tidak zuhud fi dunya, tapi mendorong untuk hubbud dunya. Apabila kita sudah sampai pada zaman ini, berarti seorang murabbi sejati sudah jarang kelihatan. Atau orang ada murabbi tetapi tidak ketemu dengan seorang murabbi, tidak ketemu dengan seorang pendidik rohani yang sejati. Atau tidak ketemu dengan orang-orang yang zuhud, dengan orang-orang yang warok, ulama yang zuhud, ulama yang warok, maka di saat itu murabbinya memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mana wal qadatan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan jaga. Apa yang dimaksud dalam ta'lim pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Syekh Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus. Apabila seseorang sudah asyik bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa terpengaruh kepada ulama-ulama su yang disebut tadi, maka dia siang hari siang malam lisannya bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sholawat itu pun akan mengantarkan orang tersebut kepada maqam ma'rifat billah. Karena sholawat tersebut akan menjadi pelita dalam hatinya, sehingga hatinya dibuka sir untuk bagaimana bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan murabbinya dan mursyidnya adalah Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan sholawat ini di saat itu adalah suatu kedudukan amalan paling menyelamatkan. Karena amalan seorang hamba ada yang ditolak, juga pun ada yang diterima. Yang pasti diterima itu adalah amalan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Matlubun biqabulha, itu sudah pasti. Matlub biqabulha, dengan kabulnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ikraman lahu, karena Allah Ta'ala mengagungkan, Allah Ta'ala memuliakan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahukiyah, dan dihikayatkan, ittafaqal ulama ala dhalik, telah sepakat atas perkataan Imam As-Sayyid Ahmad Sayyid Dahlan dinukil daripada Al-Habib Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus, seluruh para ulama ala dhalik, atas perkataan tersebut. Wa qala Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani fi Jawahirul Ma'ani, dan telah berkata Al-Imam Sayyid
Ahmad bin Muhammad Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani, wala wasilatu a'zamu indallahi naf'an, dan tidak ada wasilah yang lebih besar menurut Allah di hadapan Allah manfaatnya, wa arja fi istidlal ridha rabbi, dan yang lebih diharap untuk mendatangkan keridhaannya Tuhan Allah, anil abdi pada seorang hamba, fi haqqil ammah, di dalam haknya secara umum, akbaru minan sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih besar daripada bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tadafa'at ulama fil qat'i qabulha, meskipun terjadi silang pendapat para ulama fil qat'i dalam pastinya qabulha, diterimanya salawat. Wa man dan ada sebagian orang yang berkata bi'adha bil qat'i, sebagian ulama zahir berkata tidak qat'i, tidak pasti biqabulha, diterimanya salawat, kasail amal, seperti amal-amal lainnya. Lebih banyak para ulama, mayoritas para ulama ahlus sunnah wal jamaah ala atharis solihin, salafus solihin, bersepakat bahwa diterimanya secara pasti salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman juga pun ada segelintir para ulama, misalkan sebagian dari kalangan Wahabi, yang mengatakan bahwa tidak diterima secara pasti, seperti amal lainnya, seperti baca Quran, seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Walladzi taqulu bihi innaha maqulatul Qur'an, juga pun ada yang berkata sesungguhnya salawat itu maqulatul, itu diterima Quran secara pasti. Wal hujjatul lana, dahulunya Syekh Ahmad Tijani, dan ada pun argumentasi lana bagi kami di dalam diterima secara pasti, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, man shalla alaika shallaitu alaihi, wa man sallama alaika sallamtu alaihi, wa man shalla alaika, dan barang siapa yang bersalawat kepada Abu Muhammad, shallaitu, aku Allah bersalawat kepada dia, wa man sallama, barang siapa yang mengucapkan salam alaika kepada Abu Muhammad, sallamtu, maka aku bersalawat, aku Allah bersalawat alaihi atas dia. Wahadzal wa'du, dan menurut Imam Tijani, dan ini janji as-sidq adalah benar, la yukhlifu, Allah Ta'ala tidak mungkin bohong. Wa huwa subhanahu wa ta'ala bil muqaffa, Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling menepati janji, bil muqaffa, dan menepati janjinya Allah Ta'ala mukafa'ah liman shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujjahnya satu hujjah saja. Menurut Syekh Ahmad bin Tijani dan sahabat firman Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah, man shalla alaika shallatu alaihi, barang siapa yang membaca salawat kepada Muhammad, aku Allah akan membaca salawat kepada orang dia. Ini sudah menjadi hujjah, menjadi argumentasi bahwa salawat itu pasti diterima. Dan kita mengikuti ulama salafus sholihin berkeyakinan bahwa salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini diterima secara pasti, dan mengusulkan kepada Allah Ta'ala walau bighairi syai'in, meskipun tanpa guru. Mau berguru, gurunya hubbudiyah, kiainya cinta duitan, ulamanya berebutan jabatan. Lebih baik
memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila sampai kepada zaman itu. Adapun zaman sekarang, silahkan. Panjenengan punya mata, panjenengan punya pikiran, panjenengan punya telinga, dengar, lihat, pikir. Sampai diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri pertimbangan pikir. Kita memang betul kita harus berusaha mencari kiai, mencari guru yang mengusulkan kita kepada Allah. Dan adapun persyaratan tersebut adalah asy-syaikh zahid wal wara, seorang guru yang zahid dan tidak hubud dunia, dan juga guru yang hati-hati terhadap barang yang haram. Bukan orang yang sembrono, bukan orang yang mengajarkan hubud dunia, baik secara tindakan ataupun secara ucapan. Pikir sendiri mengenai kitab yang disusun oleh Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Apabila sudah sampai kepada suatu zaman di akhir zaman, zaman-zaman sudah murabbi, sudah tidak ada. Bukan tidak ada, cuma tidak ketemu. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat ini kedudukannya hampir atau sama dengan kedudukan para murabbi. Semoga kita senantiasa cinta terhadap baginda Rasulullah SAW. Lidah kita senang bersalawat kepada beliau, hati kita terpautkan kepada beliau. Kita berjuang dengan memperjuangkan apa perjuangan beliau. Kita mencampakkan apa-apa yang beliau telah campakkan, sehingga kita bersama dengan beliau nanti di akhir kelak. Amin Allahumma amin. Minallah at-taufiq hidayah wa ridha wal adayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wa nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.